Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya tentunya di channel Agus Putra Wates. Pada kesempatan malam hari ini saya mau sedikit berbagi pengalaman dan mungkin istilahnya berbagi teman-teman ya. Mungkin lebih ke pengalaman ya. Mungkin teman-teman udah tahu ya, apa yang saya pegang ini, apa yang saya tunjukkan ke teman-teman semua. Ini adalah satu buah crossover pasif. Ini produksi dari Mas Budi ya, dari BSK Audio. Apa sih fungsi dari sebuah crossover? Ya kan, fungsi dari sebuah crossover itu apa sih? Ya secara garis besar ya, kalau bahasa saya yang mudah ya, bukan bahasa baku teman-teman ya, di bahasa yang paling mudah dicerna itu adalah fungsi dari crossover itu adalah untuk memotong titik frekuensi yang diperbolehkan untuk dilanjutkan atau dikeluarkan oleh sebuah loudspeaker. Nah, gitu bahasa kasarannya. Jadi sebagai saya bikin contoh aja nih, misalkan sebuah crossover, baik itu crossover aktif maupun crossover pasif, disetting di frekuensi titik potongnya di 100, taruhlah di 800 Hz ya. Jadi 800 Hz. Maka nilai frekuensi yang ada di atas 800 Hz itu tidak akan bisa dilewatkan. Itu kalau kita main low pass filter. Gitu ya. Jadi intinya kalau sebuah crossover itu bekerja di frekuensi tertentu sebagai titik potong, maka dia akan memotong frekuensi sesuai dengan yang telah disetting. Terus apakah crossover itu bermacam-macam? Nah, bukan bermacam-macam, istilahnya ada dua macam tipe dari sebuah crossover. Yang pertama adalah crossover pasif, yang kedua adalah crossover aktif. Nah, yang di tangan saya ini adalah salah satu contoh dari crossover pasif. Sedangkan kalau crossover aktif banyak tipe, banyak model, banyak jenis. Ini juga banyak model, banyak jenis. Terus mudah mana dalam istilahnya kita menggunakan crossover? Kalau menurut saya dari proses pengoperasian itu tentu mudah jika kita menggunakan crossover pasif. Kenapa? Ya karena kalau kita udah pas frekuensinya tinggal kita pasang, ya udah kita nggak usah nyeting mau di frekuensi berapa, dipotong di frekuensi berapa, ya dia udah menyesuaikan karena sudah di setting pasif atau paten. Sedangkan kalau crossover aktif dia masih bisa dirubah-rubah. Kita mau bikin speaker ini bekerja di frekuensi sekian buat middle misalkan, atau buat mid high, atau mungkin buat mid low misalkan. Nah, kita bisa setting menggunakan crossover aktif. Terus kalau dibilang praktis, tentu praktis ini, tapi ada kekurangan juga teman-teman. Kenapa? Misal kalau kita misalkan karena keterbatasan jumlah speaker, misalkan kita ada speaker 15 in dan high 1 misalkan dalam satu box speaker, kita sudah setting, kita sudah paten untuk mid high misalkan. Nah,
suatu saat kita mau mengganti untuk fungsi dari speaker tadi menjadi low high, jadi low dan high misalkan, pasti kita akan kerepotan karena kita nggak harus merubah untuk crossover pasifnya. Tapi jika kita menggunakan crossover aktif, kita tinggal setting aja frekuensinya, titik potong di berapa untuk yang 15, titik potong berapa untuk yang di high-nya. Kalau misalkan dibandingkan dengan harga, ya tentunya lebih mahal yang crossover aktif karena fungsinya lebih variabel istilahnya, maksudnya kita bisa setting sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau yang pasif gini kan dia udah paten, jadi misalkan ini mid high ya udah kita hanya bisa setting buat mid high. Kalau kita mau berubah jadi low high, tentu kita harus rubah komponen atau mungkin jalur-jalurnya karena desainnya juga berbeda untuk low gitu. Jadi tentunya akan lebih lebih mudah jika kita menggunakan crossover aktif. Ya, itu aja teman-teman ya, sedikit review mengenai sebuah crossover. Tinggal teman-teman semua nanti menyesuaikan mau menggunakan crossover aktif atau menggunakan crossover pasif. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton channel saya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.